Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 5. Kali ini kita akan belajar tentang cita-cita menjadi anak yang soleh. Namun sebelum kita mulai, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sudahkah teman-teman semua menjadi anak yang soleh? Semoga teman-teman semua sudah berusaha untuk menjadi anak yang soleh. Setiap orang pasti punya cita-cita. Nah, cita-cita yang paling mulia adalah menjadi anak yang soleh. Nah, cita-cita itu apa? Kalau menurut Kamus Bahasa Indonesia, cita-cita itu adalah keinginan atau kehendak yang selalu ada di dalam pikiran. Tujuan yang sempurna yang akan dicapai atau dilaksanakan. Sebagai seorang muslim, apapun cita-citanya, haruslah kita menjadi anak yang soleh. Dalam kamus Al-Mu'jam Al-Wasit, kata soleh berarti anak yang bermanfaat. Anak yang soleh berarti anak yang berperilaku baik serta membawa manfaat bagi lingkungan sekitar. Nah, dalam materi ini kita akan membahas beberapa karakteristik anak-anak yang soleh. Di antaranya, anak yang soleh itu memiliki sifat yang jujur, kemudian hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, kemudian saling menghormati sesama manusia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang jujur disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua pasti ingin disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti keinginan semua orang seperti itu. Nah, salah satunya supaya kita disayang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus memiliki sifat jujur. Apa itu jujur? Jujur adalah berkata apa adanya atau berbicara sesuai dengan keadaan. Jujur itu tidak hanya kepada orang lain saja, tetapi jujur itu juga kepada Allah, kepada diri kita sendiri, dan tentunya jujur kepada orang lain. Nah, jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala contohnya seperti apa? Jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita selalu melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan selalu meninggalkan larangan-larangan Allah. Seperti kita melaksanakan sholat tepat waktu, rajin mengaji, membaca Al-Quran, berzikir pagi dan petang atau berzikir sesudah sholat, suka bersedekah dan lain sebagainya. Itu adalah termasuk jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita ingat kepada Allah ketika kita mau melaksanakan keburukan, kita jadi ingat kepada Allah dan kemudian tidak jadi untuk melakukan keburukan. Itu juga termasuk jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jujur kepada diri sendiri. Sebagai contoh, ketika ada ulangan, maka ulangan tersebut harus dikerjakan sendiri. Tidak boleh menyontek buku ataupun bertanya kepada teman. Meskipun diam-diam membuka buku tanpa sepengetahuan gurunya,
Tapi sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan malaikat akan mencatat semua perbuatan kita. Lebih baik kita jujur dan percaya diri. Jika menemukan kesulitan soal, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemudian meminta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya adalah jujur kepada orang lain. Semua orang pasti pernah berjanji. Contohnya, seorang siswa berjanji kepada bapak ibu gurunya untuk menyerahkan tugas pada hari dan tanggal tertentu. Jika siswa tersebut memenuhi janjinya, maka bapak dan ibu guru pasti akan senang dan memberikan nilai yang baik. Kebalikannya, jika siswa tersebut tidak menyerahkan tugas kepada gurunya atau mungkin tugasnya tidak tepat waktu sesuai dengan janji, mungkin nilainya akan berkurang. Jadi jujur. Ada contoh lagi ketika kita sekolah, contoh masa pandemi sudah selesai, kita sekolah dan kemudian dikasih uang sama orang tua untuk membayar seragam atau membayar SPP contohnya, maka kita harus melaksanakan amanah tersebut dengan jujur. Kita memberikan uang SPP tersebut atau uang seragam tersebut kepada pihak sekolah, jadi tidak untuk jajan. Begitu. Jadi itu adalah beberapa contoh jujur kepada orang lain. Jadi seperti itu teman-teman semua, ketika kita jujur, insya Allah kita akan disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian untuk materi hari ini tentang jujur. Semoga kita semua dimudahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu bersikap jujur. Kita tutup untuk pertemuan kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.